Halo semua, selamat datang. Gini deh, dalam setiap penelitian, data itu kan ibarat kompas ya, yang nuntun kita. Tapi sebelum kita mulai berlayar pakai kompas itu, ada satu pertanyaan super mendasar yang bakal nentuin arah perjalanan kita. Pertanyaannya kelihatan simpel kan? Tapi percaya deh, jawaban dari pertanyaan ini tuh fondasi dari seluruh bangunan penelitian kita. Hal yang kita ukur inilah yang kita kenal sebagai variabel. Wah, analogi ini pas banget loh. Tanpa variabel yang jelas, kita bisa-bisa buang waktu, tenaga, dan duit buat nyari jawaban di tempat yang salah total. Jadi, yuk kita pastiin kita mancing di kolam yang benar dari awal. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Apa sih sebenarnya variabel itu? Kuncinya ada di namanya sendiri, variabel. Dari kata vary atau bervariasi. Gampangnya, segala sesuatu yang nilainya bisa berubah-ubah atau beda-beda, itulah variabel. Contohnya, usia, kan beda-beda tiap orang. Warna juga variabel, ada merah, biru, hijau, dan macam-macam lagi. Nah, ini penting banget dicatat. Nggak semua hal bisa jadi variabel penelitian loh. Ada 2 syarat mutlak, harus bisa diamati dan harus bisa diukur. Kalau sebuah konsep nggak memenuhi 2 syarat ini, wah, itu artinya masih terlalu ngawang-ngawang, masih terlalu abstrak buat diteliti secara ilmiah. Biar makin kebayang, coba kita bandingin sama lawannya, konstanta. Kalau variabel nilainya gonta-ganti, konstanta itu nilainya tetap selama penelitian. Misalnya nih, kita neliti tinggi badan siswa di satu kelas. Tinggi badan itu variabel karena angkanya macam-macam. Tapi tingkat kelas mereka, misalnya semua kelas 10, itu konstanta. Kenapa? Karena nilainya sama untuk semua subjek. Nah, sekarang bayangin penelitian itu kayak sebuah film atau drama. Di setiap drama itu biasanya ada 2 aktor utama. Kita sebut aja mereka variabel X dan variabel Y. Merekalah pemeran utama dalam cerita yang mau kita bongkar. Yuk kenalan sama aktor pertama, variabel independen, atau gampangnya variabel X. Anggap aja dia ini si penyebab atau pemberi pengaruh. Dialah yang kita duga jadi pemicu sebuah perubahan. Dia yang mulai duluan. Terus pasangannya siapa? Ya variabel dependen atau variabel Y. Dia ini akibat atau penerima pengaruh. Nilainya itu tergantung atau depend sama apa yang dilakukan si X. Inilah yang kita ukur buat lihat ada dampaknya apa enggak. Nah, simbol ini X panah Y udah merangkum semuanya dengan sempurna. Bayangin aja efek domino. X itu yang kita sentil, terus dia ngerubuhin Y. Hubungan sebab akibat inilah jantung dari sebagian besar penelitian kuantitatif. Paham alur ini udah setengah jalan deh. Biar nggak ngawang-ngawang, kita coba pakai contoh beneran ya. Misal, judul penelitiannya pengaruh simulator JavaScript terhadap kemampuan troubleshooting. Coba tebak, mana X dan Y-nya? Jelas, penggunaan simulator JavaScript itu X-nya, si penyebab, dan kemampuan troubleshooting itu Y-nya, akibat yang kita ukur. Pertanyaan intinya, apakah Y ini tergantung pada X? Tapi cerita di dunia penelitian nggak selalu sesimpel itu loh. Kadang ada aktor pendukung yang nongol dan bikin hubungan antara X dan Y jadi lebih ramai dan menarik. Mari kita kenalan sama mereka. Aktor pendukung pertama namanya variabel moderating. Analoginya gampang banget, anggap aja dia itu tombol volume. Dia bukan penyebab utamanya, tapi dia bisa bikin pengaruh X ke Y jadi lebih kenceng atau malah jadi lebih pelan. Balik ke contoh simulator tadi ya, motivasi belajar bisa jadi variabel moderating. Gini deh, pengaruh simulator X ke kemampuan troubleshooting Y mungkin bakal kencang banget buat mahasiswa yang motivasinya tinggi. Tapi buat yang malas-malesan, pengaruhnya mungkin kecil. Nah, si motivasi inilah yang jadi pengatur volumenya. Aktor pendukung kedua namanya variabel intervening. Kalau tadi ada tombol volume, yang ini kita sebut aja jembatan. Tugasnya dia itu ngejelasin proses atau mekanisme gimana caranya si X bisa sampai dan ngaruhin si Y. Dia ada di tengah-tengah, ngehubungin keduanya. Misalnya gini, kok bisa sih simulator X ningkatin kemampuan troubleshooting Y? Mungkin prosesnya nggak langsung. Mungkin simulator itu ningkatin pemahaman logika mahasiswa dulu. Nah, pemahaman logika inilah sebagai variabel intervening yang kemudian bikin kemampuan troubleshooting mereka jadi jago. Jadi, si pemahaman logika ini jadi jembatannya. Jadi, biar nggak ketukar, ini bedanya. Moderator itu fungsinya ngubah kekuatan hubungan, kayak tombol volume.
Sementara intervening itu ngejelasin mekanismenya, kayak jembatan. Bedanya lagi, moderator itu biasanya kelihatan dan bisa kita ukur langsung, sementara intervening kadang lebih ke konsep atau teori yang ngejelasin prosesnya. Oke, kita udah kenalan sama semua aktor dalam drama penelitian. Sekarang, pertanyaan paling penting, gimana caranya kita bikin konsep-konsep ini jadi sesuatu yang beneran bisa dipegang dan diukur? Jawabannya ada di definisi operasional. Ini nih, langkah yang sering dilewatin padahal penting banget. Definisi operasional itu ibarat buku manual yang super detail. Isinya instruksi, langkah demi langkah, tentang gimana persisnya kita bakal mengukur sebuah variabel. Tanpa ini, motivasi versi saya bisa beda sama versi Anda, dan penelitian kita jadi nggak bisa diandalkan. Proses nentuinnya sebenarnya simpel, cuma 4 langkah. 1. Mulai dari masalah penelitian Anda. 2. Cari tahu apa kemungkinan penyebabnya, itulah X Anda. 3. Apa dampak utamanya, itulah Y Anda. Dan yang keempat, yang paling krusial, definisikan dengan sangat spesifik bagaimana Anda akan mengukur X dan Y tersebut. Coba pikir deh, variabel hasil belajar itu kan abstrak banget ya. Definisi operasional itu ngejawab pertanyaan, gimana saya ngukurnya? Apakah kita mau pakai nilai UTS, atau nilai proyek akhir, atau skor praktikum? Nah, jawaban yang spesifik kayak gitu, itulah definisi operasional Anda. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih tantangan nih buat Anda. Coba bayangin, kalau variabel penelitian Anda itu motivasi belajar mahasiswa, gimana cara Anda mengukurnya secara operasional? Apakah lewat skor kuesioner, persentase kehadiran di kelas, atau mungkin jumlah buku yang dipinjam? Nah, bisa menjawab pertanyaan seperti ini adalah inti dari merancang sebuah penelitian yang solid. Terima kasih sudah menyimak.